Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bareng lagi materi pendidikan Pancasila kelas 10 SMA sederajat, di mana masih di bab pertama tentang Pancasila. Adapun pokok pembahasannya yaitu tentang Panitia 9 dan Muqaddimah Dasar Negara. Ini adalah pertemuan kedua di kelas 10. Baik, nah ini adalah ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan Piagam Jakarta. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini, atau akan kita belajar bareng pada pertemuan kali ini. Nah, di mana sesuai dengan sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya. Karena kenapa langkah berikutnya? Karena BPUPK itu sudah selesai, sidang pertama itu sudah selesai dilaksanakan, sehingga mereka sejumlah anggota BPUPK itu mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya atau langkah selanjutnya itu mau ngapain gitu ya. Nah, yang kemudian terbentuk menjadi dua panitia kecil, yaitu ada panitia ke-1 yang beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan para anggota untuk kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Sementara panitia kedua yaitu beranggotakan 9 orang yang bertugas menyusun pembukaan hukum dasar. Jadi sekali lagi, setelah selesai sidang pertama BPUPK, sejumlah anggota BPUPK itu mengadakan pertemuan untuk membicarakan langkah berikutnya. Nah, kemudian ada terbentuk dua panitia kecil, di mana panitia kecil itu adalah ada yang beranggotakan 8 orang dan juga ada yang beranggotakan 9 orang. Lalu ada beberapa perbedaan antara panitia 8 dengan panitia 9. Dan ada juga dari kepanitiaan ini terdapat 5 orang yang merangkap dalam 2 kepanitiaan sekaligus, yaitu siapa saja yang merangkap. Yang pertama di sini adalah panitia 8, itu adalah Soekarno ada, dan di panitia 9 pun ada. Jadi Soekarno itu merangkap di panitia 8 juga di panitia 9. Terus selain Soekarno, yang kedua yang merangkap itu adalah siapa? Ya, yang merangkap di 2 kepanitiaan ini adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ya, nomor 4 sama dengan nomor 3. Selain Muhammad Yamin, yang selanjutnya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim ya. Kiai Haji Wahid Hasyim. Yang selanjutnya adalah Muhammad Hatta ya. Terus juga dan Marimis. Jadi itu adalah 5 orang yang merangkap yang merangkap kepanitiaan di panitia 8 dan juga di panitia 9. Nah, di panitia 8 itu ada Soekarno sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo, terus juga Ki Wahid Hasyim, dan juga yang keempat adalah Muhammad Yamin, terus juga yang kelima adalah Sutarjo, yang keenam adalah Marimis, yang ketujuh adalah Oto Iskandar Dinata, yang kedelapan adalah Muhammad Hatta. Sedangkan di kepanitiaan 9 ini adalah ada 9 orang ya. Yang pertama adalah Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat adalah Ahmad Subarjo, yang kelima adalah Marimis, yang keenam adalah Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ketujuh adalah Kiai Haji Abdul Qohar Muzakir, yang kedelapan adalah Abi Kusno Cokro Sujoso, yang ke-9 adalah Kiai Haji Agus Salim. Kenapa ini disebut juga panitia 8? Karena ini adalah yang beranggotakan 8 orang. Berarti disebut juga dengan panitia 8. Sedangkan yang beranggotakan 9 orang disebut juga dengan panitia 9. Nah, panitia 8 berhasil membuat 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota. Nah, yang selanjutnya yaitu panitia 8, di mana panitia 8 ini berhasil membuat
9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK. Yang pertama adalah usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua adalah usulan yang meminta mengenai dasar negara. Yang selanjutnya adalah usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang selanjutnya yang keempat yaitu usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara. Terus juga ada mengenai warga negara, terus juga mengenai daerah, agama dan negara, pembelaan dan juga mengenai keuangan. Nah, itu adalah beberapa atau 9 pokok pikiran yang diusulkan para anggota BPUPK di hasil dari panitia 8 tersebut. Sedangkan panitia 9 mengadakan rapat itu pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Ini adalah panitia 9. Nah, panitia 9 mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 tentang apa? Tentang dasar negara. Nah, diskusi itu berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara. Sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPUPK, beberapa anggota BPUPK menghendak bahwa dasar negara Indonesia itu harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak menjadikan agama, dalam hal ini Islam, sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengusulkan pemisahan antara agama dan negara. Nah, itu adalah beberapa hasil atau pokok pikiran dari beberapa panitia. Yang pertama adalah dari panitia 8 dan juga dari panitia 9. Ini hasilnya. Dari panitia 8 itu hasilnya adalah ada 9, sedangkan dari panitia 9 ini fokusnya tentang relasi antara agama dan negara, yaitu adalah adanya pemisahan antara agama dan negara, ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai Piagam Jakarta dan upaya kompromi. Nah, pokok-pokok pikiran yang muncul dalam sidang BPUPK itu kemudian dikaji secara mendalam oleh panitia 9. Salah satunya topik dari 9 pokok bahasan yang sangat alot pembahasannya adalah soal tentang hubungan antara agama dan juga negara, ya. Ini adalah topik yang sangat alot antara hubungan antara agama dan negara. Nah, lobby-lobby di antara anggota panitia 9 dilakukan. Nah, lalu usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai landasan dasar negara mendapat sanggahan dari anggota lainnya. Dengan mengacu kepada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakati rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukhodimah. Lalu juga Muhammad Yamin menyebutnya sebagai Piagam Jakarta. Isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Itu juga yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang selanjutnya, hasil keputusan panitia 9 tersebut itu kemudian dilaporkan, Kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal berapa? Pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, maka BPUPK itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tahun 1945. Lalu yang selanjutnya setelah dibubarkan, apa yang terjadi? Yaitu agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal yang penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut juga dengan PPKI. Nah, karena PPKI belum menjalankan tugas, situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia, yang akhirnya Indonesia diproklamasikan itu oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945
1945. Nah, yang selanjutnya sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Nah, dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut, sehingga berpotensi terjadinya perpecahan gitu ya, perpecahan. Nah, diskusi dan lobby-lobby dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam, seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Nah, para tokoh Islam itu bersabar atau berbesar hati ya, intinya adalah berbesar hati. Jadi para tokoh Islam itu berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka pun akhirnya dengan sepakat penghapusan 7 kata itu dalam Piagam Jakarta tersebut ya, seperti itu. Jadi 7 kata tersebut itu apa? Yaitu menjalankan syariat Islam seperti itu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa diganti itu ya, menjadi Pancasila, yaitu yang sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang awalnya itu adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, jadi ketujuh ini ya, jadi ketujuh kata ini itu sepakat diganti itu ya, atau para tokoh Islam itu berbesar hati untuk mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa, seperti itu. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada unit selanjutnya, yaitu tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.